Yo, selamat malam, selamat malam. Selamat malam semuanya. Nah, itu sudah ada Bang Calvin juga tuh. Ya, kita undang dulu. Mana ini? Duh, Bang Calvin mana? Ya, malam semuanya ya. Market baik-baik aja, nggak usah takut. Gitu ya. Ya, tunggu yuk, di tap-tap layarnya dulu yuk. Info BTC Om, info BTC untuk saat ini santai aja ya teman-teman. Apalagi ini ada BTC Miami Beach, itu tanggal 18 sampai tanggal 20. Itu juga apa, layak untuk ditunggu ya. Biasanya sebelumnya harusnya ngepap. Kalau market saat ini tidak usah takut, lebih cenderung tidak usah takut. Yuk di tap tap. Ini mana ya yang minta itu komal-komal tadi di grup tele ya? Nih Bang Calvin nih, Bang Calvin ya. Bang Calvin. Bang Calvin itu di privat ini ndak bisa tak naikin loh, Bang Calvin. Oke oke. Dah kita itu dulu ya, nanti baru apa? Kita itu dulu lah. Apa kita bahas dulu aja. Wah, pintar itu Bang Calvin. Di privat makanya ndak bisa tak invite loh. Waduh, pintar tenan kuwi wis. Malam semuanya ya. Tadi di Telegram itu kita sudah janjian loh. Ayo kita on cam bareng untuk itu komal-komalan dulu gitu ya. Di privat loh, di Bang Rafin. BTC dominan dulu ya teman-teman. BTC dominan ya, double bottomnya terbentuk. Targetnya kemana? Targetnya tetap sama. Jadi targetnya dia itu nanti di sini. Mana kemarin? Ini targetnya Melayu. Mana targetnya? Waduh, targetnya. Ini ya, ada support di sini. Ini ada resist di sini, ini mungkin akan jadi target. Kalau dia moga-moga tembus saja betul. Untuk BTC dominan bagus ya. Untuk altcoinnya kalau ini koreksi altcoin terbentuk. Jadi untuk kondisi saat ini BTC retest terus. Iya, tapi kan tidak jebol di 29.000. Jadi aman itu sebetulnya. Jadi memang kondisi kalau kita, iya bagus, buat semua bagus. Ini tinggal menunggu aja teman-teman. Kalau feeling saya ya, ini sudut pandang saya secara pribadi ya. Teman-teman bisa ini menjadi satu tambahan aja untuk cara untuk berpikirnya ya. Maksudnya boleh untuk menjadi, yuk naik yuk. Yang mau naik naik yuk untuk Komal tuh. Yuk. Harusnya yang naik itu cewek-cewek di sini gitu loh. Jadi bisa ditanyai. Satu siapa? Ya, ini kalau ini bisa ditanyain juga ini. Malam mau cek psikologi Pak Edi. Iya, Pray. Ini kayaknya dam 27 sih. Itu bukan dam kalau 27. Ya. Yuk malam. Ini siapa itu malam? Ya. Oh Candy ya. Ya. Selamat malam juga ya. Selamat Malam Mbak. malam, Pak Iwan. Oh ya, selamat malam. Yuk, tanya apa? Pak Edi, Pakai sih, Mbak. tanya apa? Tanya.
Nanya apa Enggak, ya? Mas. Belum, Mas. Cuma nanyain Bang Pin mana gitu. Apa? Lah itu saya itu pinter Bang Alvin. Mau tak invite. Itu tuh sama dia itu di itu loh, di privasi. Jadi aku nggak bisa invite. Waduh, kacau itu. Makanya gue nggak bisa orang tuh. Lah emang kami. Tuh. Pak Iwan Ya lihat di jadi NG Coin dong. Kayaknya kok strong banget itu udah 4 bulan candlenya hijau terus. ING ya. Habis ini ya, kita BTC Oke, dulu gimana? BTC oke, semua oke. ya. Itu BTC ketawa itu di dulu. bawah tuh Bang Calvin. Itu BTC. Jadi untuk BTC, marketnya saat ini teman-teman, ketika sideways seperti ini, jangan jual beli. Saya takutnya kalau teman-teman di tengah kegalauan seperti ini jual beli, nanti di temper 4 jam naik turun sebenarnya kemana-mana. Nanti uang kita tidak terasa itu habis untuk biaya jual beli. Itu yang biasanya terjadi kepada apa trader. Masa lalu saya Diam-diam aja soalnya ya. mengalami hal seperti itu. Gitu. Jadi lebih baik santai aja dulu, apalagi ini sudah melewati hari Sabtu. Sebenarnya lebih cenderung aman kalau mendekati dari tanggal 2 atau 3 ini tidak ada pergerakan. Sebetulnya mendekati bagus. Sideways-nya memang dia sideways menahan ini aja. Naik turun di sini, nanti dia ngegas kembali. Seperti yang kita bahas kemarin, ketika balok ini hijaunya itu bisa nembus di MA25, kita sudah pernah ini ya, kita sudah apa jelasin di sini, ada beberapa kali momentum itu terjadi dan dia sukses. Suksesnya walaupun tidak banyak bisa. Nanti tinggal kita kawal apakah di atasnya ini nanti di level 32.000 dia bisa ngegas lagi atau tidak. Bagaimana momentum yang terjadi nanti bisa dipantau. Nanti di area ini yang di 32.000 dia bisa jebol enggak? Kalau dia bisa jebol di area ini, berarti memang mau naik ke atas lagi. Kalau lihat di momentumnya seperti itu. Jadi kalau saya melihat momentum saat ini kenaikannya tidak akan lama. Teman-teman, jadi kalau mau ngegas ini untuk BTC, ini mungkin dia akan ngegasnya cepat sekali. Untuk kali ini akan cepat sekali. Jadi teman-teman tidak usah galau. Menurut saya melihat market saat ini OTW-nya kemana? Mungkin sampai akhir Mei itu dia areanya sampai antara 40.000 sampai 48.000. Dan kalau teman-teman perhatikan di 2019 itu kondisinya seperti ini. Ini dari area sini ke sini, ini kenaikannya cuma 16 hari. Dan kita sedang ada di fase ini. Jadi momentum Mei ini sangat penting, teman-teman. Ya, momentum tahun ini apa? Mei ini sangat penting. Ini F ini dari kemarin tuh. Dia itu berargumen terus aku sampai bingung. Jar nih Mas Ini loh. orang. Iya, gini loh. F, kamu buka Aurum gitu loh. Promosi di sini. Jangan berargumen gitu ngaco gitu ya. Ayo Mas F buka room. Ya, Itu juga ini Kita mau yang nanti ngebentuk kita ada token mana ada handle aja atau naik gimana, kan. Pak? daripada ngaco terus gitu. Maksudnya menjabat dan jelas juga gitu. Gitu ya. Udah, tidak boleh komen biaran daripada mengganggu ya teman-teman. Jadi untuk BTC saya itu ya, ituin kembali. Jadi momentum yang terjadi kalau kita melihat riwayat dari 2019 Al Insyad bukan Futur sih. Ya sebenarnya ono tikus juga ono ada aku di sini tikus.
Aduh, makasih Bro Edi. Makasih. Jadi untuk BTC, teman-teman santai aja. Menurut saya melihat ini momentumnya memang sengaja rasanya kan gini. Kita itu seolah-olah seperti dipaksa keluar dari market. Mei-nya akhir, bukan Mei ini. Ini belum naik kok. Kita jual kenapa? Bank Amerika kolaps, Raja USD disusul lagi BTC dan patah di Q2 maupun Q3. Lah Q2 kan mis lewat. Q2 ini April sudah lewat Q2. Q2-nya nanti ya betul di pertengahan. Malah Q2 akhir bukan Q2 awal. Betul kalau Q2. Q2-nya nanti kan kita juga sudah bahas itu. Jadi Mei akhir atau Juni awal itu hati-hati. Iya, April sampai Juni. Kita sedang lewati sampai April. Jadi ini Bang Arda itu harus lihat video YouTube kita. Kita udah bahas itu tuh dari Desember malahan. Ya, tentang Juni, Mei, Juni ini sudah dari Desember kita bicara. Iki kayak akeh sing komentar ya. Biasa Mas, kondisinya kan market kayak gini. Iya, kalau kondisi market merah itu mesti ono Mesti mesti ono banyak dukun-dukun baru, sangkuter, mesti. bukan sangkuter, kena MC, kena surat cinta dari Binan. Lah ya. Itu aku sampai Kalau bingung ya. sangkuter mending ya tinggal nunggu. Tapi kalau kena MC nunggu Enggak modal. itu. Wis, Masih kalau 10% merah itu aja masih capital in. ada. Ya, sampai bingung. Padahal di sini itu ya teman-teman kalau teman-teman perhatikan kita ini sudah beli di area ini di bawah ini. Sangkuter asik lagi. Jadi yang teman-teman kita yang lama-lama itu sudah dari sini, sudah beli di sini. Jadi sudah aman semua. Kita itu tinggal menunggu margin kita di atas. Mau selesai sampai kapan? Mungkin kalau selesainya kalau saya melihat itu adalah sampai 48.000. Ngebentuk cup itu Om. Semua apa yang bisa terjadi. Pernah dia bilang ada yang pengalaman dapat surat pasti kalau orang pernah trading di future itu pastilah pernah kena MC, nggak mungkin nggak. Nah, iya, hampir rataan. Justru itu jadi pelajaran, bener nggak Om? Iya. Ah, betul. Tapi terkadang pelajaran itu tidak mengapokkan gitu loh. Heran aku. Takutnya pelajaran jadi kebiasaan MC mulu. Iya. Ya tapi itu maksudnya gini, saya sendiri ya tidak, kalau untuk futur itu ya buat saya sih itu pilihan ya karena uang mereka gitu ya. Tapi ya karena kan memang room kita ini bukan room futur, jadi beda arahnya. Nanti saya berharap maksudnya jangan sampai nanti dibuat futur akhirnya kan ketika koreksi nanti jadi salah mengerti gitu loh, saya takutnya gitu. Jadi kalau koreksi kita ini 10% biasa kan ya Pak Edi, kita umpamanya dari sini ke sini ini kan ada momentum penurunan sampai 10 sampai 12%, itu biasa buat kita. Lah ini yang kadang mungkin yang tidak biasa di room ini tahu-tahu udah itu tadi bahas seperti itu gitu. Terus padahal koreksi seperti ini buat kita ini malah kita mencari momentum, umpamanya terjadi di MA 99 ya kita serok kembali, atau di bawah MA 25 ini ya kita serok kembali. Tapi kalau buat futur kan sudah loss gitu. Udah loss banyak itu Om. Iya udah. Itu sudah Om, maaf, loss ditambah masih loss lagi itu. Om maaf Om, itu yang tanda panah itu kalau ditarik garis itu kan udah cup. Ada kemungkinan nggak dia ngebentuk handle baru naik lagi ke atas? Untuk naik lagi jadi turun lagi ke bawah ini MA 99. Iya. Potensinya kalau itu mungkin tidak.
kalau umpamanya, ya kita belum tahu gini. Kalau yang saya takutin, ini jujur ya, yang saya takutin momentumnya adalah sama seperti ini. Kembar. Ini kan sebetulnya kembar ini. Ini bisa kembar ini di sini. Nah makanya, thank you Bang Calvin. Makanya yang harus nanti dilihat, jadi kalau untuk saat ini, dia pasti hampir rataan menurut saya naik nih. Oke. Nanti momentumnya malah ini tadi yang kita bahas 32.000. Karena disinilah nanti letaknya. Apakah ini akan membentuk pola 2 ini atau tidak? Kalau ini yang terbentuk, mungkin dia akan koreksi membentuk di sini. Maksudnya gitu kan? Baru gini kan? Ini memang ada potensi itu. Tapi kemungkinannya kecil. Karena apa? Karena kalau kita menghitung dari hari, itu sudah kayaknya hampir sulit. Kalau ini umpamanya dia momentumnya seperti ini kan berarti proses ke sini butuh waktu 1 minggu, proses ke sini lagi butuh waktu 2 minggu, proses ke sini lagi, ini habis waktunya. Padahal secara momentum, harusnya ini cuma sampai, kalau masih ingat apa beritanya Bu Sri Mulyani itu ya, apa 8 bulan yang lalu, itu ada di video TikTok saya itu. Itu kalau masih ingat, 8 bulan dari sekarang, itu akan terjadi yang namanya inflasi secara besar-besaran yang tidak pernah disangka-sangka oleh dunia. Itu lihat aja. Kalau kita ingat kembali, itu sebenarnya momentumnya adalah Juni. Nah ini kita baru menunggu apakah nanti pada Juni awal itu ada berita-berita FAD yang cukup kencang, berarti tandanya itu. Karena kalau mengukur dari sini, ini seperti hero-nya itu yang dikasih panggung itu adalah, jadi arahnya saat ini, dunia sedang kacau. Bank sedang kolab, hero-nya emas. Pahlawannya itu emas. Untuk mengejar inflasi itu. Sama Bitcoin. Kan ditambahkan di situ Bitcoin. Nah, otomatis dengan sendirinya, kripto itu keseret karena menjadi bagian di dalam Bitcoin. Nah, ini FOMO ini yang perlu kita amati adalah ketika momentum yang terjadi di 1 tahun sebelum halving itu adalah sampai bulan 6. Nah, sedangkan halving setiap 4 tahun itu ada pergeseran 22 hari sampai 30 hari. Berarti kalau di sini kenaikannya sampai 26 Juli, kalau kita tarik untuk dikurangi 22 hari sampai 30 hari ke depan, itu berarti awal Juni atau akhir Mei terjadinya. Jadi yang kita takuti adalah ketika akhir Mei itu sudah terjadi yang namanya koreksi sampai Desember itu. Ini sudah mulai kebentuk. Ini yang kita takuti. Nanti di Mei akhir ya, teman-teman perlu waspada karena saya melihat ini seperti ada skenario. Skenario untuk orang itu dibawa terbang. Itu narasi marketing. Kalau dalam dunia marketing, bagaimana mengondisikan satu kondisi di mana orang itu menjadi yakin dan sangat yakin. Nah, FOMO itu terbentuk karena keyakinan publik, keyakinan investor, kepercayaan diri yang maksimal, hingga akhirnya semua investor sepakat, ayo beli. Itu FOMO terjadi karena itu. Dan sekarang ini sebenarnya sedang narasi itu dibangun pelan-pelan. Nanti Mei ini tambah kencang. Berita tentang Bitcoin, berita tentang kripto itu akan lebih kencang. Jadi Longful jangan bicara futur. Nah, saya sudah bilang di sini rupanya bukan futur, gitu ya. Kalau futur ada keilmuannya sendiri, gitu ya. Jadi itu yang menurut saya, sudut pandang saya seperti itu. Mungkin malah di Mei, malah sebetulnya saat ini bagus kalau sideway-nya. Saya takutnya kemarin itu dari kemarin deh yang saya takutin sebetulnya dia turun. Ini yang di sini itu, saya takutnya malah dia itu turun di sini kemarin. Masih ada penurunan 1 kali, tapi ternyata dia naik. Kalau mic-nya di off dulu. Bahaya itu. Oke.
Iya. Kalau enggak, maksudnya gini. Maksudnya gini ya. Bukan ngelos. Kalau saya tetap tidak CL karena kalau kemarin yang terjadi ini dia belum naik, tiangnya ini belum naik, itu bisa seperti ini prosesnya. Tapi karena ini sudah naik, kita sudah bahas kemarin, nanti saya jelasin candle-candlenya yang sudah nembus seperti ini, jarang yang sukses ke bawah. Jarang. Itu menjadi catatan penting. Secara riwayat seperti itu. Terima kasih Demerdian gitu ya. Ya, makasih ya. Gitu. Jadi, ayo kita cari ya bentukan candle block seperti ini yang nembus di MA25 itu apakah sukses atau tidak. Nanti kita akan tahu. Ini satu ya. Ganti kuning apa putih ya biar kelihatan. Ini satu ya, tembus dan bisa naik. Nggak, kita ini beberapa hari lah. Nah, di 32 ribunya nanti baru bisa ketahuan dia lanjut atau tidak. Maksudnya gitu. Kalau dia nggak kuat, nanti di sini areanya. Bukan kondisi saat ini. Karena kalau yang sukses di area MA25, hampir rataan dia naik. Ini enggak ya, enggak nembus ya. Ini ada 3 candle ya. 1, 2, 3. Ini hampir rataan sukses naik semua. Jadi kalau dia enggak sukses, ini juga ada ini. Ini naik, gitu ya. Jadi kondisi saat ini kalau sukses dia tuh naik. Tinggal nanti nunggunya adalah 32.000. Tapi kalau saya secara pribadi tidak turun sih. Harusnya tidak turun. Satu, menghitung waktu. Kedua, menghitung waktunya yang terlalu pendek. Makasih ya Bang Calvin. Kalau waktunya terlalu pendek ini. Ini mentoknya aja sampai Juni kok. Padahal pergeseran dari halving harus dihitung 22 hari. Berarti kondisi yang akan terjadi itu adalah dia ngepam antara areanya harusnya antara 42.000 sampai 48 sampai Mei akhir. Dan perlu diingat tanggal 21 sampai tanggal 18 sampai tanggal 20 itu adalah acara BTC Miami Beach di Miami. Itu ada, tanggalnya adalah 18 sampai 20 Mei. Jadi itu akan gini loh. Setiap acara besar kondisinya loh, kalau dulu ada koreksinya loh Om. Bukan dam ya. Yang membahas dam di Telegram itu setelah saya lihat tidak dam, dia koreksi aja setelahnya. Jadi kondisinya akan membuat ini kan otomatis banyak tokoh-tokoh kumpul di sana membahas bagaimana market atau kondisi kripto itu atau blockchain itu sendiri arahnya mau dibawa kemana. Semakin lama semakin akan matang. Ketika banyak yang kumpul lama-lama akan matang. Secara strategi mereka mulai, saya percaya pada suatu saat itu akan pertemuan seperti itu akan membuahkan hasil-hasil yang cukup signifikan di kemudian hari untuk proyek-proyek kripto. Kalau saya melihatnya positif gitu loh. Tidak ada sebuah pertemuan yang tumpul ceritanya tidak ada gunanya gitu, tidak mungkin. Dan mereka bayar dengan harga yang mahal. Menurut saya akan ada di masa depan itu untuk membuat proyek-proyek ini lebih matang. Mungkin ini kalau proyek yang modelnya gampang rukul, apa cara gimana biar orang itu tidak kapok gitu loh terhadap kripto gitu. Mungkin ada pembahasan seperti yang kita secara pribadi kan tidak pernah di sana. Kalau saya secara pribadi melihat pasti ada orang berkumpul seluruh dunia, itu ada kandungan-kandungan yang baik untuk masa depan. Otomatis seperti itu. Itu ya. Jadi kalau saya melihat untuk Miami Beach itu tanggal 18 sampai 20 itu positif. Ya, positif saya melihatnya. Gitu ya. Pak Edi, kalau menurut Pak Edi untuk Miami Beach gimana Pak Edi? Miami biasanya Mas nggak berpengaruh besar.
Malah dia cuma naik sedikit, biasanya tahun-tahun sebelumnya naik sedikit terus koreksi. Koreksi setelah hari hanya ya. Iya, Mas. Hari hanya, seringnya koreksi hari hanya. Saya ingat koreksinya ketika hari hanya. Iya. Sebenarnya ini kapasitasnya Bang Calvin itu untuk menjelaskan lebih detail. Ya dong, benar enggak? Harusnya kamu naik Bang Calvin. Gitu loh. Kalau untuk siapa? Kak Candy, saya manggilnya ini usianya berapa ya? Kalau saya sudah itu ya, Kak Candy. mendekati Om Iwan, Kak Kak Candy ya. Iya. Kalau saya usianya juga setengah abad toh. Tapi suaranya masih muda, Om. Enggak, Rai kita tuh Iya. dia mau. Iya. Saya angkatan itu tahun stok lama nih. Kalau menurut saya sih Om, biasanya kalau ada event-event itu kan sebelum event orang sudah tahu ya. Nah, orang-orang itu pada beli sebelum event. Kalau menurut saya sih karena kan sering kejadian waktu hari H emang kadang itu koreksi. Kalau naik pun tadi seperti yang si Mas Ali bilang nggak signifikan naiknya. Seperti itu Om. Oh. Ya betul sih. Ya betul. Ini apa nih? Betul sih. Memang kalau saya melihat juga sama, sebetulnya sama. Jadi sudut pandang. Berarti kalau ditarik garis besarnya bahwa naluri investor itu rata-rata seperti itu. Itu naluri dasar. Berarti nanti kemungkinan di tanggal 18 sampai 20 tetap ada. Koreksi tetap ada. Karena apa? Itu naluri dasar. Tetap ada. Gitu. Tapi koreksinya itu kan tidak mungkin cuman bernapas sampai MA25 atau mungkin memang ngepost di MA99 setelah maraton kenaikan dari awal Mei sampai tanggal 18 itu cukup gede. Cukup gede. Dan mungkin kemungkinan ya ini membahas tentang momentum ya. Seperti apa kondisi yang akan terjadi kalau seandainya ini kita cuman gambaran ya. Ini asumsi aja, tidak ada ide ya. Kalau seandainya terjadinya adalah sampai Mei itu ya, Mei 18 itu sampai di sini, areanya sampai 40-an lah, 40-45 ya. Kemungkinan momentum itu akan terjadi seperti ini. Untuk double bottom aja. Habis itu short. Karena finish. Berarti ini sudah finish. Waktunya cepat sekali itu. Iya. Makanya teman-teman harus hati-hati. Areanya itu nanti kalau sudah masuk zona 40.000 itu sudah mulai TPM aja, rajin aja DPM. Di 40.000, BTC di 40.000 itu rajin DPM. Naik lagi 43 TPM lagi. Naik lagi 45 TPM lagi. Naik lagi 48 TPM lagi. Sudah kalau saya secara pribadi kalau sudah 48 nyentuh itu aku akan keluar market 80% portofolio. Dan itu sudah saya mulai nyicil BTC down. Itu $100, 48.000 ketika 48.000, 50.000 naik lagi kan masih ada 20% yang tersisa. Saya tetap nyicil lagi BTC down. $100 lagi. Naik lagi 51.800, saya tetap nyicil lagi BTC down. $100 lagi. Tujuannya untuk apa? Saya cuma menunggu sampai seberapa tingginya mereka. Kenaikan itu. Dan setelah itu diemin. Sampai kapan? Sampai Desember, lihatlah itu. Lempung balang gunung. Gitu ya. Bocorannya itu. Lempung balang gunung. Jadi uang kecil kita bisa maksimalin. Jadi di dalam dunia trading, bukan uang besar yang membuat teman-teman bisa margin secara banyak. Ya kalau ada uang besar bagus. Dengan ilmu yang baik, teman-teman akan jadi hebat. Dengan ilmu yang tebal, teman-teman uangnya tambah, modalnya banyak, akan sangat hebat. Itu menurut saya. Jadi ini yang perlu menjadi catatan penting adalah saat ini mungkin yang harus diperhatikan adalah ketika tanggal-tanggal 18 itu mulai perhatian. Karena ada itu ya, Miami Beach itu ya.
Tanggal 18 berarti itu juga salah satu permasalahan berarti di dalam PAM-nya gitu ya. Itu rintangannya juga ada di situ. Tapi kita tunggu aja lah. Seperti apa nanti tanggal 18 sampai tanggal 20. Tapi kalau di awal sampai tanggal 18 ini maksimal harusnya naik. Thank you Bang Calvin. Tapi awal tahun lalu perasaan langsung tersenyum. Ya jangan bacamu tahun lalu. Gitu loh. Nah ini sebentar, saya jelasin dulu. Ini biar ini sarinnya itu ya. Jadi membaca market saat ini, Om, kenapa toh Om? Kok Om Iwan itu menjelaskan tidak dari Mei tahun-tahun sebelumnya. Gini. Saya ulangi itu ya. Jadi ini momentum itu terbentuk seperti ini. Jadi ketika ATH terbentuk, dia short. Ya. Naik lagi setengah, turun. Nah, di sini adalah halving. Sayangnya kita tidak punya memori di sini, di bawah ini. Kalau ada memorinya, saya bisa menjelaskan yang di bawah sini. Terus, kenapa kita membahasnya kok di tahun 2019? Karena tahun 2019 itu adalah halvingnya di tahun 2020. 1 tahun sebelumnya dari halving ini itu adalah tahun 2019. Jadi kita bacanya dari momentum 2019. Sedangkan tahun 2024 halvingnya nanti di sini. Gitu. Bedanya apa 2000 sama 2022 2023 ini? Saya akan jelasin melalui candle rainbow chart. Dasarnya ini. Jadi setiap 4 tahun itu ada yang ini halving, ini garis-garis ini halving. Setiap halving itu punya momentum. Ini nanti di garis ini. Dia koreksi paling dasar di pelanginya itu paling dasar. Terus dia akan mengalami yang namanya itu kenaikan. Ya ini yang sering kali kita maknai sebagai ATH baru. Selalu momentumnya seperti itu. Dan ini sama. Kenapa? Dasarnya apa? Dasarnya adalah mining. Jadi halving itu, saya itu pemining. Jadi saya bisa menjelaskan dengan jelas mungkin karena saya pemining, mantan pemining. Jadi halving itu adalah satu kondisi di mana per 4 tahun pecahan dari blok yang dipecah itu berkurang pembayarannya setengah. Umpamanya 10, 4 tahun kemudian cuma dapatnya 5. 4 tahun kemudian lagi dapatnya 2,5. 4 tahun kemudian lagi dapatnya 1/4. Padahal kalau kita memining bukan lebih murah. Lebih mahal. Listrik lebih mahal atau lebih murah dari tahun ke tahun? Lebih mahal. Biaya dari mining itu bertambah. Pendapatannya berkurang. Jadi halving itu akan dimaknai sebagai satu momentum di mana kondisinya itu akan mengangkat secara harga. Karena itu naluri. Gitu. Contoh kita menambang sebuah emas. Biayanya lebih tinggi. Kira-kira mau enggak kamu menjual emas itu lebih murah? Enggak mungkin dong. Dan hampir rataan kondisi halving itu terjadi itu seringkali di saat sebelumnya dari halving itu terjadinya adalah harga di bawah. Momentum dari rainbow chart ini di bawah. Ini. Jadi dianggap harga saat itu adalah harga terbaik. Dan waktunya untuk FOMO. Marketnya nanti ke FOMO-nya itu setelah itu. Karena orang menganggap ini sudah murah ini. Karena halving. Karena sekarang menambang aja biayanya lebih tinggi. Investor akhirnya berpikir itu betul semuanya. Akhirnya market menjadi FOMO. Itu. Wah, malam Om. Wah, ketinggian apa ketinggalan? Aduh. Ya bunda lagi ya. Nah, naik sih, ya wis naik sih. Sudah ketinggalan harus naik itu. Hukum naik.
Ya, sekarang Bunda Ira nyanyi dulu. Assalamualaikum. Ngetiknya salah. Waalaikumsalam, Bunda Ira. Malam. Yo ngetiknya salah, Jan. Maklum iki mak pisan. Iya, mentang-mentang SRP dapat di bawah ya kayak gitu. Lah yo Iya, jelas. Gitu ya. Kandani Gitu. kok. Jadi gimana Bunda, udah sembuh? Alhamdulillah iki lagi jalan malam Om, olahraga malam iki. Bunda Ira, beli sepatu Bunda. Beli sepatu. Dapat poin. Murah-murah sepatu nang kene. Tuh. Bunda Ira ini habis keluar rumah sakit, teman-teman. Barusan sembuh ini. Ya, semoga sehat selalu ya Bunda. Amin. Lanjut Om, lanjut. Yuk kita gimana Bunda? Dilanjut, aku tak rungokno. Oh ya, siap. Tadi, jadi itu ya, untuk apakah kondisinya saat ini kenapa kok penjelasannya di 2019 ada grupnya enggak Pak? Ada grupnya Telegram, ikut aja ke itu Pak Ali 66 itu, inbox aja di situ, nanti akan dimasukin. Dan banyak, bukan cuma saya yang memberikan info, nanti ada Bang Calvin, itu bagus-bagus lah. Itu semua tokoh kenaman di dunia kripto. Gitu ya. Sing urung pengalaman cuma Bunda iki, Jan. Ya, tapi enggak apa-apa Bunda. Semua belajar kok Bunda ya. Yang penting semangat, tetap belajar, semangat ya. Ini yang menarik itu tadi tanyanya untuk itu ya. Siapa ini? Banyak jeda ya. Siapa? Nadia apa? Oh, Candy Adelia ya. Ya, Candy ya. Apa itu ya, ING ya tadi ya. Yuk kita bahas ING. ING betul ya, Kak Candy ya. Lambok on cam KB jadi saat itu gitu loh. Pak Edi itu loh. Izin Mas, on cam. Kawan ewange. Ya di itu ya teman-teman, ini di follow untuk yang Komal ini ya, Bunda Ira, Kak Candy sama Pak Ali. ING itu ya. Loh, ING ini game ya. Nah, ING ini tapi bahaya, Kak Candy ya. Kenapa kok saya ngomong bahaya? Jadi jangan, ini apa yang saya lihat ya. Tadi nanti Dior, tapi minimal saya jujur. Ini adalah satu momentum yang saya katakan seringkali, ini adalah saya kalau umpamanya mau keluar market, kapan keluar market saya di sini. Satu benang, baju barunya belum kering Om, jadi oh Pak Edi. Ya, baju baru cuma seputih, macam mana pula? Jadi ini ya kalau sudah lurus-lurus seperti ini tandanya itu kapan sih market kita itu mulai lepas market 80%. Ini menurut saya ya, setelah 2,5 tahun ini saya jalani setiap proses dalam trading saya, bagaimana saya melepas dari market 80%, ini dasarnya yang saya. Satu adalah kalau sudah benangnya seperti ini. Kedua itu yang paling penting itu adalah posisi gunungnya ini. Dan ini kenaikan ini sangat tinggi. Kenaikannya sangat maraton. Kayak orang bilang itu dengklek gitu loh. Tahu toh bahasane dengklek itu apa? Pak Edi, jelasnya bahasa Indonesia, bahasa dengklek itu apa? Dengklek. Kalau bahasa Jawa itu dengklek gitu lah ya. Apa? Vertikal atau apa ya? Ya, kayak vertikal. Jadi dia sangat ekstrim gitu loh, lurus gitu. Dan itu biasanya cepat. Kalau kondisi seperti itu biasanya cepat. Dan momentum yang akan terjadi apa? Ini nanti dipantau ya, apakah betul ini yang terjadi ya.
ini yang terjadi itu gini. Ini MA99-nya ya, ini akan berproses seperti itu. Jadi jangan berpikir MA99 ini prosesnya seperti ini, teman-teman harus lihat dia posisi turun. Enggak, prosesnya masih di sini, kondisinya seperti ini. Yang perlu diamati adalah MA99-nya, sudah tinggi atau belum. Jadi nanti ini akan posisinya akan gini nih. Ini ya, nanti perhatikan ya. Betul enggak apa yang terjadi? Ini ya untuk INC ya. Nanti teman-teman pantau di beberapa itu ke depan ya. Kalaupun umpamanya Om bisa enggak Om dia double bottom di sini rada tinggi gini, bisa rada tinggi tok gini. Nanti ngecocok. Itu kan bahasa Jawa juga. Ya momen itu dengklek itu ya, kayak orang bilang itu naik mendangnya kalau orang kepalanya itu tuh menadah ke atas gitu. Sangat tinggi. Itu sudut pandang saya, tapi minimal apa yang saya jelaskan ini jujur. Walaupun kadang saya itu kalau menjelasin yang sudah gini-gini ini, ya maksudnya itu cukup riskan. Seringkali kan, apa bener toh Om Iwan gini-gini. Nah, tapi ini sudut pandang saya. Jadi saya melihat dari koin-koin yang jadi perlu teman-teman perhatikan koin-koin selain BTC jangan berharap terlalu berlebihan. Ini yang perlu mendapat satu itu ya. Dan di sini ini sudah tepat. Kalau ini kita patokannya itu ke ETH, itu adalah satu ATH-nya di sini, setengah dari ATH-nya, dan dia disupport-nya. Ini sudah oke sekali. Jadi target di sini sudah oke sekali. Ini sudah maksimal menurut saya. Jadi kalau saya secara pribadi seperti ini, kalau koinnya koin micin, saya lepas marketnya bisa sampai 90%. Koinnya kalau koin micin 90%, tapi kalau koin menengah-menengah ya 80% masih berani. Nanti 20%-nya menunggu momentum itu, baru saya jual. Loh, kalau sudah tahu belok ke bawah ya ngapain tidak dijual? Ya kan kita tidak tahu. Semua ada yang di luar kendali kita. Seandainya yang terjadi itu adalah dia naik sampai sini, bisa enggak? Ya bisa, wong aku rak Tuhan. Gitu ya. Umpamanya seperti ini kan masih ada 20% yang bisa naik. Tapi kesempatannya sangat kecil. Ini kesempatannya cuma 10% terjadi. Gitu ya. Jadi kalau kondisi market seperti ini perlu teman-teman perhatikan. Semua yang market seperti ini, bacaannya akan seperti ini. Contohnya kayak apa Om? Contohnya ini. Yuk kita belajar dari yang sudah terjadi. Lah ini contoh ya. Loh, Om, tapi yang di sini ini bisa gini. Lah ini kan FOMO pada saat ATH. Jangan berpikir bahwa momentum saat ini dimaknai seperti tahun 2021. Ini nanti momentum seperti ini terjadinya nanti tahun 2024 di sini, di atas ini bisa. Itu maksud saya gitu ya, teman-teman ya. Oke, saling 2000. Itu beda. Jadi momentum ini jangan dimaknai bahwa ini bisa loh nanti nyentuh ke atas lagi susah. Karena secara kenyataannya tidak seperti itu. Secara kenyataannya kan yang terjadi ini. Tidak sampai ATH. Kondisinya. Ini kan setelah ATH dia momentumnya setelah ATH-nya di sini. Momentum berikutnya seperti ini. Berikutnya juga sama. Dengan kondisi umpamanya. Ini ya BTC di sini, ini ATH. Ya ininya tidak terlalu panjang. Di sini paling. Kalau dia mau naik di atasnya ini lagi. Sudah susah. Mau naik di atasnya lagi susah. Karena secara riwayat seperti itu. Ini per 4 tahun halvingnya. Momentumnya. Dan riwayat itu penting teman-teman. Kenapa riwayat itu penting? Itu semua aspek dalam hidup itu perlu riwayat atau sebuah pengalaman. Setuju enggak? Bahwa yang membuat kita cerdas, membuat kita dapat ilmu, membuat kita menjadi lebih baik di masa yang ke depan, itu adalah sebuah pengalaman atau yang kita seringkali katakan adalah riwayat. Karena dalam hidup itu seperti itu. Gitu. Setuju ya? Nah, seperti itu. BTC bakal tulis, enggak.
Enggak lah, kalau koreksi paling 29. Menurut saya kalau koreksi 29, 30 memang ada sideways karena masih ada rintangan Sabtu sama FOMC tanggal 2 dan 3. Kalau melihat di kondisinya sudah pada hari ini aja, ini kan sudah tidak lama, tapi dia tidak ada pergerakan. Menurut saya FOMC-nya juga oke sekali. Itu FOMC malah nanti akan membuat daya pump untuk FOMO malahan. Pada tanggal 2 dan 3 itu malah lonjakannya semakin tinggi atau sebelumnya itu bisa terjadi. Sampai kapan? Bisa jadi sampai nanti tanggal 18. Baru ada koreksi. Karena 18 apa? Dimaknai sebagai Miami Beat atau konferensi BTC di Miami. Dan itu seringkali alam bawah sadar dalam dunia, alam bawah sadar investor berpikir gini, Miami nanti pada tanggal itu mesti koreksi atau dump. Padahal kata-kata dump itu tidak tepat dalam kondisi koreksi. Itu sebenarnya pada waktu Miami itu cuma koreksi, bukan dump. Yang namanya dump itu, nah ini saya akan meluruskan dulu bagaimana memaknai kata-kata dump dan koreksi. Kalau kondisinya cuma di area-area seperti ini koreksi teman-teman. Lah dump itu apa? Ini dump. Saya mau biar tidak salah, mindset kita tidak salah. Yang namanya dump itu ditandai oleh MA99 itu belok dan dia itu tembus dan terus ngesor terus. Ini bearish memegang kontrol. Ini yang namanya dump. Gitu ya. Jadi tangkapan kita sama dulu mindsetnya. Terus kalau yang namanya PAM itu gimana Om? Yang namanya PAM itu seperti ini. Nah. Yang namanya PAM itu ini ya teman-teman ya. Jadi PAM itu dia juga kondisinya di atas MA99. Jadi kalau kita dam itu gimana lah? Ini dam nih. Ini dam. Walaupun kecil dia dam. Karena apa? Posisinya sudah dikonfirmasi oleh belokan ini. Satu, kedua adalah dia tembus. Inilah dam. Gitu ya. Jadi kita biar mindsetnya sama dulu antara koreksi dan dam. Nanti baru baloknya merah satu, dam gitu lah. Aku ya bingung kadang-kadang kalau ditanya gitu. Om dam Om. Udah bingung aku. Ada Cardano gimana Om? Bisa aja. Siap. Pak Ali, tidak ada pertanyaan Bunda, Kak Candy. Iki sunyi senyap ya. Aku wedi. Doge Om. Gimana ya. Doge ya. Ya, di sini ya Pak Edi ya. Ini di bawah itu ada itu Shiba, kesenanganmu juga muncul Pak Edi. Ya. Doge sama Shiba ya. Habis ini Doge dulu baru Shiba ya. Kira-kira bakal koreksi berapa dulu? Ini untuk apa sih yang kira-kira bakal koreksi berapa dulu? Ya, apa untuk BTC, kalau BTC sideways aja di 29 sampai 30. Kemungkinannya kalau malam ini dia bisa masuk lagi, ini ya sih benar. Kalau ini kan sudah, ini lihat ya. Ini dia sudah nembus loh. Ya berarti sudah konfirmasi. Ini harusnya nanti dia akan menguji di 32. Menurut saya dalam waktu dekat dia harus menguji di 32. Nanti membuktikan dirinya itu di 32. BTC itu dia sanggup untuk naik ke atas maraton atau tidak itu di 32.000 ini. 32.000 ya persis 32.000 ini. Ini ada resist di 32. 32.000 ya. Lebih sedikit. Jadi nanti membuktikan apakah dia naik ke atas sampai 40 atau 36 dulu. Itu dari sini. Karena nanti ini loh yang ditakuti kan ini. Bentuk polanan yang sama ini. Bukan ini. Bentuk polanan yang sama ini. Mengulangi.
Karena dia ngepost di sini MA25, ini di sama 25. Sama kan? Ini yang diakui, tapi ini kesempatannya kecil ya kalau dia turun lagi di sini untuk naik lagi di sini, waktu naik kentekan. Menurut aku sudah tidak mungkin. Harusnya maraton naik. Nah, tuh Bang Calvin bener wih, 30 lebih tepatnya ya. Karena ini kan aku garis-garis tadi itu 32.200. Betul. Itu ya, tandanya itu. Kalau yang tanya koreksinya di mana gitu ya. Terus untuk ada enggak apa-apa, ada santai aja. Ini enggak koreksi enggak. Kalau menurut saya lihat di Bali BTC-nya dia naik, harusnya dia naik. Harusnya ngikut. Karena apa? Untuk ada ini sudah ngepost di sini itu bagus sekali. Ya, udah bagus sekali. Kalau saya secara pribadi senang kalau ngelihat produk itu kalau sudah koreksi tuntas sekalian aja di sini. Enak, naiknya enak. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ketika dia di MA99 itu ngegasnya enak. Gitu loh. Ngegasnya tuh enak. Malah di saat kondisi dia sudah nyentuh di MA99, jangan takut malahan. Ya, itu waktumu untuk membeli. Dan momentum kenaikan. Gitu ya, enggak ada ya. Targetnya ke berapa? Paling simpel target ada itu adalah 0,73 sampai 1 dolar. Ya, ini ya, 3748. Ya, taruh aja 0,37. Sama 1 dolar. Di sini, 1 dolar. Itu ya, ada seperti itu. 37 sampai 1 dolar. Terus Shiba ya ini, Doge sih ya Pak Edi ya. Doge Pak Edi. Doge habis ini Shiba. Ini kenaikannya tuh cepat ya teman-teman. Saya tuh kadang-kadang ya kasihan kalau mamane gini. Mei ini kan orang tuh banyak yang kepomo. Nanti lihat. Kalau sudah naik tengah-tengah tuh ya, banyak orang kepomo. Itu yang saya sebenarnya buat saya secara pribadi itu. Kenapa room ini dibuka? Saya tuh melihat kejatuhan yang di masa lalu. Saya melihat orang pemula dengan harapan yang sangat tinggi gitu ya. Menyimpan uangnya untuk bisa suatu saat tak simpan bisa itu. Tapi karena keilmuannya tidak sampai atau belum begitu mempelajari dalam, akhirnya begitu dalam koreksi dan tidak tahu apa-apa. Karena apa? Di Indonesia ini tidak bisa dipungkiri, kita itu masih baru. Kita itu masih banyak belajar. Karena kita ini kalau dibanding dengan bangsa lain, kita tuh masih kalah jauh. Mereka dari kecil dididik, bahkan mereka punya kuliahan seperti itu. Kalau mau tahu, pendidikan mereka itu dasari ilmu trading, ilmu perdagangan. Nah kita ini belum. Makanya edukasi itu penting. Ayo teman-teman, semua yang sudah punya ilmu, buka forum. Edukasi bangsa ini. Investor di Indonesia ini, biar semua ini pintar, semua margino kabeh. Ya. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang memiliki investor yang luar biasa secara ilmu. Ya, saya berharap teman-teman bisa mengedukasi. Ojo malah debat, ngene. Tapi malah itu, ayo buka room. Om Iwan, saya buka room. Bantu ya Om, datang ya. Nah, saya datang gitu. Aku buka room yang Bang Toyib. Nah, enggak apa-apa toh, Pak Edi lo itu sudah berani. Saya senang loh Pak Edi, lo bener. Sharing-sharing, orang itu diedukasi itu kan banyak, bisa sharing ya, info gitu ya, banyak gitu ya, jadi banyak lah. Enggak ya, jadi untuk foto biasa aja. Ini loh Doge enggak apa-apa Pak Edi, bisa melawan kok, enggak masalah. Iya, melawan ini enggak masalah Pak Edi, diamin aja ya Pak Edi. Untuk Doge biarin aja. Santai dulu aja Pak Edi, mungkin targetnya mungkin tetap sama Pak Edi. Seperti yang kemarin dibahas itu adalah 0,13. 0, berapa itu? Oh, 0,16 Pak Edi. Ini di sini ada support. Situ ya Mas. Iya, sama kalau umpamanya momentum di situ kan di sini juga ini 19 ini ada.
Ini Om Iwan boleh 19.8. liatin apa Den Om? Apa? Den. 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 DENT. 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 NT. Oh, Den ya. Oke, habis ini ya. Susah kalau room offline, bisanya online Om. Oh, gitu ya. Oh, kita minta Om Iwan dari pelosok Nusantara Om. Susah kalau room offline. Mas Badut dari mana? Ini Pak Edi itu ya juga luar pulau. Di Pontianak ini. Pontianak, Kalimantan. Kalimantan ya, benar ya. SRP sampai berapa Bang? SRP sampai 0, SRP sama ADA itu sama 0,73 sama $1 targetnya. Untuk Mei ya. Nanti Mei akhir itu Pokemon hati-hati lah teman-teman. Nanti Pokemon Mei mendekati akhir-akhir ya, tanggal 18 sampai Mei akhir itu kalau live sebaiknya datang ya. Minimal tahu terus gitu. Karena ini penting. Karena itu momentumnya itu nanti kita bacanya kan pergerakan market kita tidak tahu sampai awal Juni. Jadi nanti kalau gitu ada itu biasanya lebih baik sih ikut Telegram. Inputnya lebih cepat. Biasanya kita belum live pun teman-teman itu sudah share semua info gitu ya. Itu lebih bagus menurut saya. Jadi untuk Doge ini Pak Edi. Karena ini kan kalau kita takarannya dari ETH ya. Karena ini sebenarnya tidak ada riwayatnya Pak Edi. Jadi yang bisa ditarik garisnya cuma dari ada atau enggak ETH. Setengah dari ATH terus di supportnya. Nah, sini juga ada setengah dari ATH, di sini supportnya. Kan ditarik dari sini muncul di sini. Nah, kita belum tahu yang mana antara dua ini, yang setengah dari supportnya. Jadi gitu. Kurang lebih areanya ini adalah yang di sini di double bottomnya ini atau di atasnya lagi. Itu sekitar 19. Kalau FOMO terbentuk bisa enggak Om? Ya bisa. Kalau mamanya FOMO bisa di area ini ya. Ini ada soalnya. Kalau ini saya gedein, di sini itu ada support lagi, ada resist lagi yang membentuk support nih. Di sini ada supportnya. Nih, saya gedein ya. Ini di sini ada setengah dari area-nya di sini lah ini 28. Kenapa kemarin ditarik menjadi 28? Karena di support ini. Ini 28. Ya, gitu ya. Sekitar 27 28 Pak ini di sini. Itu. Oke, Mas. Sun. Gitu ya. Jadi supportnya 3 itu yang menjadi panduan. Terus tadi apa ya? Aku Den ya, antri link. Hah? Apa ya? Antri link. Antri link ya, oke. Habis ini link ya. Ini Den si apa Bunda lu. Den ini ada di lekok. Udah kok jadi lekok ya? Ini oh ya kira. Bahasa Indonesia ini lekok lu. Oh Shiba. Sorry. Maaf. Harusnya Shiba. Enggak apa-apa. Satu kali ini ya. Khusus yang dari Hongkong ya. Khusus buat Bunda yang habis sembuh sarik dari sakitnya. Thank you Maria Regina. Makasih ya. Den ini koin apa ya Bunda? Nah, ini kalau ada seperti ininya sudah bagus Bunda. Ini punya riwayat ya. Cari koin-koin yang sudah punya riwayat. Jadi memang bisa ada momentumnya. Terus yang perlu diperhatikan, Bunda ini jangan masuk. Saya takutnya beresiko. Ini sudah masuk Bunda. Bunda sudah masuk belum? Kalau belum masuk, tidak usah masuk. Kalau belum masuk, tidak usah masuk. Karena di sini sudah 200%, Bunda. Ini ya. Ini momentum. Biasanya produk-produk yang dia itu tidak eksis, dia akan curi start. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Saya takutnya, walaupun ini bisa jadi tidak sempurna ya, apa yang saya jelasin. Di sini sudah 200%. Dan ini sudah momentum. Dan ini sudah gunung. Saya takutnya ini akan membentuk ini. Karena tinggal finishnya aja.
Nanti kalau bentuknya ini sudah seperti ini, polanya cuma seperti ini nih, teman-teman. Ini nunggu MA25-nya ini ke sini. Jadi nanti dia akan ada satu kali belokan di sini dan tumbang kembali. Ini takutnya seperti itu. Ya. Kalau belum, nggak usah masuk, Bunda. Nggak usah masuk. Resikonya tinggi. Kalau saya secara pribadi gitu, lihat market. Cari produk-produk yang belum breakout, belum itu masih banyak kok. Loh, kok Dovi apa rungkat ya? Loh, kok ini turun apa? Kok turun kabeh? Mbok, apa? Turun ya? Enggak, Mas, Nggak mungkin apa-apa. HP. Ya, naik lagi ya, naik lagi. Naik lagi. Biar rame toh. Ya toh? Ya Bunda, biar rame. Engki itu loh, Engki mana ini? Ayo. Bom. Oh, melebulir. Melebulir. Halo mlebu lip Om, jadi sinyalnya Gitu ya. hilang. Oh gitu. Gitu ya. Nggak apa-apa, naik aja. Yuk, naik. Jadi kondisinya takutnya ini Bunda yang terjadi. Jadi kalau melihat market seperti itu. Oh lah itu ada Arci mana? Bang Arci mana? Bang Arci ya naik, ayo naik. Ayo. Bang itu naik Om. Ben rame. Mati naik dong Om. Oh ya, Bro Hengki malam. Oh, Gendana. Malam Om. Ya, malam ya. Siba, di sini Siba ya ini ya, kan mau Siba. Holdernya Siba Army. Ayo, Siba Army mana suaranya? Siba Amri. Siba Army mana Siba Army? Iya, ini live rame-rame dan seru ya. Gitu. Elit global naik tak? Ya, mau naik. Ya, nah, elit global naik. Ya, malam. Ini harusnya on cam KB. Dan ngertiin dulu. Ya dong, Pak Edi. Saya tidak bisa on cam Om. Cuma iya. saya toh. Halo Pak Edi, lo. Kalah ya Pak Edi. Langsung lo Pak Edi. Aduh. Saya juga tidak bisa on cam ini. Belum bisa. Oh iya, ya. Belum itu ya. Sebenarnya kalau mau on cam, itu daftar afiliator. Afiliator, atau Anda itu TikTok seller. Setelah TikTok seller, itu nanti afiliator itu kan itu. Nanti setelah jadi afiliator, nanti bisa live. Walaupun sedikit pun bisa live. Ini apa ya, Dok? Nah, belum. Teman-teman sebentar saya tak minum sama ambil minum dulu ya. Saya dari Pontianak, Mas. Mas, kok gambar badut, Mas? Gambar badut saya di Pontianak, Kalimantan Barat. Kok kok bikin akun baru kok. Malam Bang Calvin. Siba mulai meroket, oi. Koyo iki malam iki detik-detik meluncur Bang Edi.
Muka-muka Bu Daira, muka-muka langsung dang mari dang wis. Yo dang mucuk terusane leren ngono yo. Aja yang mau juga. Aja yang mau tes psikologi di itu. Ayo Loh, yang Pak mau Edi. tes yo. Nah, Pak Edi itu. Jobdisnya Pak Edi kalau itu. Bang Komiko mau naik nih. Duh, ini siapa yang mudun? Elit global. Elit global. Iki mbahku iki paling Oh. No, Rio itu Rio. Rio, Bang Rio. Naik. Pengen naik yo. Bang Calvin ngapa nanya Vlogi terus? Penasaran Vlogi dia. belum ada di Binen. Kalau Vlogi gini, itu kan Vlogi mau ke Binen. Mau ke Binen ya ada potensinya untuk naik. Nah, kalau beli produk yang berpotensi itu sebelum dari Binen. Kalau ada proyek yang mau masuk di Binen malah sebulan sebelumnya itu ketika beritanya kencang-kencang itu belino mesti naik. Hampir rataan naik. Gitu. Tapi banyak yang kadang itu beritanya juga ngalor ngidul setelah ditenani dibeli itu enggak jadi di listing di Binen. Nah itu yang seringkali mengecewakan investornya di situ. Ya resikonya di situlah. Tapi kalau dia betul-betul masuk ke Binen biasanya ngepam dulu. Jadi untuk Shiba enggak apa-apa nih Pak Edi. Target tetap sama, Shiba aman, Shiba ini sudah toyib ya. Nanti yang perlu diperhatikan gini Pak Edi. Kalau ini kemarin kalau enggak ada perlawanan ya berat. Tapi kalau ini melihat sudah ekor panjang di sini juga masih ada perlawanan. Seharusnya tetap naik, harusnya naik. Targetnya ke berapa? Kalau untuk Shiba, targetnya itu tidak usah terlalu berlebihan di 18 sampai 28. Sama sebetulnya. Ini 28. Di sini nih. Ini 2841. Itu adalah posisinya adalah setengah dari ATH. Setengah dari ATH supportnya. Setengah dari ATH supportnya. Di sini setengah dari ATH. Oh, gitu. Dari saya kayaknya. Oh ya ini bener. Nah, kenapa kok bingung? Ya harus nge-like ya. Komputer ya. Ini loh, di sini ini. Ini kan sama loh. Di tiangnya ini sama nih. Aduh. Wis pokok menunggu lah ya. Ya harus nge-like soalnya. Nah, ini harus kayak gini. Ini kan sama ini. Dari support ke resist yang di atas ini mau mendekati mau sama. Ketemu bener. Harinya adalah 018 sampai 028 ya Pak Edi. Siapa itu yang tanya? Shiba ya. Ya, tidak apa-apa. Ini belum punya momentum ya, belum. Jadi berbeda dengan koin-koin yang sudah terbang. Dia belum punya momentum kenaikan. Dan ini holdernya cukup kuat ya untuk Shiba. Tidak usah takut Shiba. Terus yang belum dibahas dari tadi itu malah belum ada yang tanya SRP loh. Kok kayak itu habis skala sidang SRP. Ada ya? Yuk kita bahas SRP ya. Apa ini gini untuk SRP, saya ulangin kembali. SRP itu kejadian seperti ini bukan setahun 2 tahun. Jadi mental holdernya itu udah kuat. Itu satu. Kalau terjadinya ada koreksi, betul kemarin ada koreksi. Tapi koreksinya sudah sampai pada MA99. Dan itu yang namanya bernapas di posisi bullish memegang kontrol, bernapasnya di area MA99. Iya, sudah terbiasa. Sudah saya setuju. Ya. Terus, apakah kepindahan ke Inggris itu buruk? Tidak. Malah bisa jadi itu menyusun kekuatan untuk para investor melirik ini optimis. Wah, yo nge-like ini gitu. Nah, investor melirik ini malah optimis. Tidak ada yang
ceritanya itu nuntut terus gitu loh. Kan nyaman, orang tuh butuh kenyamanan dalam berinvestasi, kenyamanan itu penting. Menurut saya malah itu lebih mapan kalau memang di Inggris itu diterima dengan baik, SRP lebih bagus. Dan yang perlu menjadi catatan penting, proyek SRP itu sudah ceritanya itu membumi dengan kehidupan. Perbankan semua pakai, hampir rataan banyak yang pakai produknya SRP. Itu satu. Kedua, Uber itu juga kalau membeli dengan transaksinya dengan SRP itu bilangnya itu dapat potongan apa gitu loh. Secara itu tuh lebih murah. Gitu. Nah, padahal di luar negeri Uber itu juga sangat dipakai untuk transformasi di luar negeri. Jadi itu SRP yang poin-poin gitu loh. Jadi apakah SRP itu akan tenggelam, menurut saya sulit. Ya. SRP kalau udah IPO Mas dari global, harganya $100. Oh iya. Ya, itu mungkin kalau nanti posisi halving itu nanti pada tahun 2024 ambil SRP-nya diambil lagi. Karena apa? Nanti FOMO-nya itu akan ngeri. Bersamaan itu juga. Sampai nanti posisi ATH barunya itu bentuk itu nanti. Malahan. Nah, yang menjadi catatannya SRP ini susah. Apakah SRP bisa sama dengan candle-candle semua? Tidak bisa. Karena posisinya itu berbeda. Kalau dulu kan dituntut. Galau. Sekarang tidak dituntut, lebih nyaman. Grup Telegramnya apa? Itu info ke Ali 66 itu bisa itu. Untuk nanti setelah live dibalas. Ketika nanti SRP-nya sudah mapan, kan kita belum pernah tahu secara riwayat bagaimana reaksi holder itu terbentuk. Holder baru akan nambah atau seperti apa, ini kan kita belum tahu reaksinya. Di Mei ini belum tentu juga berhenti di situ SRP, tapi kemungkinan banyak juga akan mengikuti posisi BTC turun, ya harusnya dia tidak menyimpang, harusnya seperti itu. Tapi kesempatannya juga ada untuk dia ngegas sendiri, bisa ada juga, tergantung marketingnya segetol apa untuk mapping untuk nge-push ini. Biasanya itu di situ. Kalau semakin kenceng, ya semakin FOMO. Makanya, apakah investasi ini ilmu dagang? Murni ilmu dagang. Tergantung kita melihat sudut pandangnya, ini dia sedang atraksi apa ini? Gitu loh. Dalam marketing itu atraksinya apa? Thank you, Bro Elit Global. Gitu ya. Atraksinya apa? Itu yang perlu kita kadang perhatikan. ICP ya, di sini ya, ICP ya. ICP nggak ada yang lirik Om, itu koin project bagus. Nah, ini saya mau jelasin dulu. Project bagus saja tidak terlampau cukup. Kita butuh yang namanya investor. Butuh yang namanya kekuatan di dalam proyek itu secara finansial. Yang sering kali kita bilang paus. Proyek bagus tanpa paus percuma. Proyek bagus kayak koin meme. Nah, pausnya apa? Beda. Pausnya komunitas. Tapi tetap ada pasti. Sekarang pun sudah ada paus-pausnya. Jadi kadang kenapa proyek-proyek bagus pun tumbang? Ya karena tidak ada yang backup. Bisa dibayangin kan, sebuah produk yang kita kerjakan di dunia offline pun itu bagus. Menurut kita ini bagus, apa itu kok si B gitu. Tak mungkin ini produk ini tidak mungkin bisa memenangkan si B ini, tidak mungkin bisa memenangkan produk A. Tapi kenapa produk A itu tidak bisa booming? Ya karena tidak ada belakangnya. Tidak ada backupnya, tidak ada promosinya, tidak ada investornya yang sepakat. Tidak ada hitungan itu sing tuku ndak ono.
Gimana caranya bisa gede? Itu juga fundamental itu seperti itu. Rumitnya seperti itu. Jangan berpikir bahwa fundamental itu tunggal. Bahwa proyek itu bagus selesai. Tidak. Yang namanya fundamental itu kita harus melihat beberapa sudut. Karena di sini yang namanya investasi. Ada yang namanya pihak investor, ada yang namanya pihak pembackup dari proyek, ada yang namanya paus pembackup untuk harga. Ini fundamental semua. Gitu ya. Kalau kita bicara soal fundamental proyek. Dan untuk kita, untuk berinvestasi, bukan hanya bertumbuh kepada fundamental project, tapi fundamental harga yang penting. Karena kenapa? Kita butuh harga yang bagus agar take profit di kemudian hari. Gitu. Pak Edi juga tujuan besok mas, besok melebu rumah sakit. Nah itu, ini lebih kalau bicara soal informasi lah di Telegram kita itu punya seperti contoh keilmuan ini ilmu gitu loh. Informasi yang bisa membukakan mindset kita itu adalah ilmu. Ya seperti Bang Calvin ini banyak membantu kita baik yang di room maupun di Telegram. Akhirnya itu memberikan kita edukasi. Oh seperti ini toh, gitu loh. Jadi enggak gitu. Jadi yang belum masuk Telegram masuk. Oh banyak orang-orang hebat di dalam Telegram, bukan cuma saya. Ya. Karena di situ adalah kita sedulur saudara semua di TBT, saling support, saling memberikan keilmuan. Gitu. Telegramnya itu Pak Ali, inbox aja ke Pak Ali itu, nanti dimasukin. Halo Om, BTC potensi naik apa turun? Set B tapi potensinya naik lebih banyak. Area yang akan diuji adalah 32.000. 32.000 itu harusnya di tap dulu. Kalau 32.000 bisa dia tetap ngegas ya berarti di 36.000, 34 dulu. Jadi ada beberapa resist yang harus dibuktikan. Satu adalah 32.200, satu adalah 43 apa 38 dulu ya. Berapa lagi? 33.000. Terus di sini juga ada 34.300. Terus di sini juga masih ada 36. Ini tebel loh. Benar-benar tebel ini. Nah, kalau ini bisa ditembus semua, berarti kondisinya akan ada di zona 40.000 ke atas. Kalau menurut saya sampai Mei tanggal 18 sampai tanggal akhir bulan ini, kemungkinan besar dia akan menuju areanya sekitar 43.000 sampai 48.000. Kalau sudut pandang saya loh ya. Tapi tetap kembali lagi Dior. Kalau saya melihat saat ini momentum di Mei ini akan digaspol. Karena pahlawannya akan jadi emas sama BTC. Di tengah keruntuhan bank. Gitu. Koin FRA. Ya oke, FRA ya. Antri ETH. Apa? Oh ETH ya. Oh ya oke. Siap. ETH ya. ETH. ETH dulu, habis ini baru tuh ya. Apa? Ini Bang Calvin mungkin bisa memberikan masukan buat Jovanka ya. Para bagus, cuman lihat apa produknya gimana gitu. Kalau untuk ETH itu gini, ini yang tanya ETH siapa ya Pak Edi? Jadi kalau ETH gini Pak Edi, yang saya takuti loh ya, ini bisa tidak terjadi, tapi ya mungkin belum terjadi karena baru ya. SRP ini kan kenapa SRP bisa seperti itu? Sejarah SRP kenapa bisa seperti itu? Jadi ceritanya gini, dulu SRP itu sama dengan ETH. Kekuatannya, powernya, holdernya, orang punya harapannya terhadap SRP itu sama.
Luar biasa. Seperti kondisi ETH. Koin keluar habis diperebutkan. Gitu. Sejak dituntut oleh SEC, itu dia langsung holdernya meninggalkan berapa? 51%, tapi itu bertahan 48-49% itu selalu bertahan. Untuk ETH. Kalau untuk saat ini mungkin belum diutek-utek. Untuk ETH ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah suatu saat ETH itu juga bisa digembosi seperti SRP? Itu yang dalam benak saya, maksudnya itu dalam hati, itu makdeknya gitu loh. Nah, itu bisa jadi tidak terjadi. Moga-moga tidak terjadi. Tapi bisa tidak terjadi? Bisa. Loh, proyek ETH bagus. SRP pun bagus. Yang kita bicarakan di sini bukan soal proyek, tapi bicara tentang serangan. SEC itu nyerang dengan brutal. Sakarep-karepe dhewe, Coinbase diserang, SRP diserang. Bisa ndak Binance nanti diserang, nanti besok lagi ETH diserang. Tujuannya untuk apa sih? Preman malak gitu. Tapi dunianya digital. Storan. Coba itu aliran itu nih banyak gitu ya. Sok itu hanya uang amplop aneh banyak. Ya enggak diute-ute gitu loh. Tapi lama-lama kan mintanya mesti tambah gede. Yang namanya rampok itu enggak mungkin lebih sedikit lebih gede terus. Besok udah ini bisa lebih lagi gitu. Karena seperti itu. Lah, lama-lama orang gerah, tidak bersahabat. Amerika, nah itu yang ditakuti. Yang saya takuti dalam cara berpikir saya, itu yang saya takuti. Tapi apakah terjadi saat dekat-dekat ini? Kemungkinan tidak. Kemungkinan juga tidak. Tergantung pengganti. Lah, saya yang pengganti ini gini, SEC itu hadir. Itu ya intisarinya untuk itu. SRP pengganti ini. Ya, SEC hadir. Itu intisarinya memang mengutek-utek regulasi itu. Sudah dari awal sudah jelas. Visi misi mereka sudah, umpamanya dimunculkan ini, cuman beda corongnya aja saya takutnya. Sing soar siapa? Gitu. Intisari dari, kan tidak mungkin sebuah wadah tahu-tahu muncul cuman Gary siapa nih? Gary tok itu ya. Tidak mungkin juga. Karena Gary itu yang jadi ujung tombak. Kalau saya lebih cenderung seperti itu. Jadi masih ada mau ganti topengnya Gary mau hilangi besok mau munculkan lagi yang baru lagi ya sama aja. Karena tidak akan, itu sebenarnya mungkin ada ketakutan. Menurut saya dari pihak Amerika sendiri itu sebenarnya menemukan sebuah celah yang berbahaya untuk bangsa. Jadi karena belum ditemukan regulasi yang cocok untuk setiap negara untuk posisi blockchain ini. Karena ini blockchain ini juga tidak bisa kontra terhadap sebuah bank, itu sudah kontra. Dia hadir itu untuk suara bahwa tidak adanya pihak ketiga. Jadi itu perlu dipahami. Jadi ketika masuk sebuah bangsa itu akan kontra. Lah mereka ini SEC itu berdiri sebagai sebuah bangsa kondisinya. Lah disinilah tidak sulit. Sebenarnya harus ada regulasi yang sangat tepat. Butuh orang duduk bersama dan sudah sepakat dulu seluruh dunia. Karena ini sampai sekarang ini saya sebenarnya saya sendiri. Ini Indonesia ini loh buat regulasi tidak barbar. Karena mereka juga sadar bahwa itu sulit. Orang pengen membuat sebuah transaksi tanpa pihak ketiga, ya berarti kan buat apa? Dan negara itu meregulasi itu buat apa? Kan tidak bisa. Intisari dari blockchain sendiri ketika itu nanti ada pihak ketiga, itu yang namanya blockchain itu tidak berguna lagi. Keaslian atau kemurnian dari blockchain itu tumpul, akhirnya gagal. Disinilah letak permasalahan yang kita belum dapatkan titik temu dari regulasi itu. Itu yang rumit, saya sadar juga.
tetap ke ETH kalau Rothschild punya ETH. Nah, itu kalau itu kan konspirasinya. Kalau itu konspirasinya. Tapi ini antar negara itu juga belum ada ketemunya sebetulnya. Itu perlu disadari dulu bahwa blockchain ini satu keunikan, satu juga keliaran menurut saya. Jadi dua kutub yang susah sebetulnya. Mau satukan dengan negara itu susah. Negara yang punya tatanan. Sedangkan intisari dari blockchain sendiri tanpa tatanan. Bagaimana membuat regulasinya? Aku mau tanya. Susah, no? Kemungkinan bisa seperti Bang Kavin pernah cerita itu. Ada satu mata uang untuk pintunya antara mata uang fiat dan mata uang digital itu adalah swap-nya. Ada satu mata uang untuk menjembatani untuk fiat. Ada mata uang currency untuk menjembatani dunia currency. Dan itu menjadi jembatan yang cukup baik. Win-win solution. Itu Bang Calvin pernah jelasin itu. CBDC apa. Tapi belum sepakat. Kalau dua itu disatukan, itu untuk menjembatani fiat dan menjembatani apa pihak blockchain atau currency itu sendiri, yaitu BTC, itu akan klik nantinya. Regulasinya satu pintu. Yuk kita sepakat buat mata uangnya untuk dari fiat untuk terkonversi menjadi ke swap di itu CDBC ya, uang digital. Itu sepakat semua seluruh dunia, tapi kan saat ini belum. Jadi di situ sama pada waktu emas, dulu itu tidak semua sepakat. Dulu itu rempah-rempah lebih berharga, emas tidak berharga. Opong balokan kaya ngono ngapain aku tukarin dengan bahan baku tak makan tidak bisa kok. Semua orang akan berkata seperti itu karena belum sepakat. Tapi lambat laun orang sadar kekayaan itu harus punya hak intelektualnya atau perhitungannya. Kalau tidak, orang tidak ada mimpi atau tidak ada target, tidak ada tujuan. Akhirnya dibuatlah bagaimana menata ini untuk bisa menjadi satu tolak ukur buat kekayaan sebuah negara, kekayaan sebuah kekayaan orang, perhitungan secara kekayaannya dari kita sepakat semua. Seluruh dunia sepakat emas adalah safe haven atau tolak ukur sebuah kekayaan sebuah bangsa. Itu sama dengan BTC. Suatu saat bisa karena keunikan dari BTC itu ada 21 juta. Sedangkan emas berapa nominalnya? Kita tidak ada yang tahu. Seluruh dunia ini loh. Coba hitung emas iki ono piro. Tidak ada. Pada titik tertentu orang lama-lama mikir, ini tambah banyak. Kira-kira kalau tambah banyak, kira-kira jadi berarti atau tidak berarti emasnya. Akhirnya tidak berarti. Karena orang berpikir gini, sesuatu yang tambah banyak, luber, itu akan tidak memiliki nilai yang spesial. Suatu saat, mungkin 100 tahun ke depan atau 1000 tahun ke depan, emas itu sudah diambili semua. Tambah banyak. Orang punya semua. Pertanyaannya gini, apakah emas menjadi lebih tinggi harganya? Kemungkinan tidak. Nah, keunikan dari BTC kemungkinan bisa ada. Itu menjadi realistis pada masa itu. Ketika emas sudah banyak, BTC tidak nambah. Perhitungannya jelas secara blockchain. Nantinya tinggal regulasi yang terbentuk. Gitu. ETH estimasi B di harga berapa, Om? Thank you, Bro B. ETH, loh, kalau ETH ini saya takut, toh. Kalau mama nih
kalau jujur ya saat ini ya untuk ETH, untuk saya secara walaupun bisa ada kenaikan ya. Kalau mamane beli kan dulu di sini benernya di Desember. Jadi di sini sudah take profit. Saya kebetulan tidak menyimpan ETH reguler, tapi menyimpan ETH up. Itu di 2,7. Kita udah cicil-cicilin semua. Dan sejujurnya saya sudah lepasin untuk ETH up saya. Khusus ETH up saya lepasin. SRP up, ada up, BTC up masih. Karena apa? Saya melihat Amerika tidak sedang baik-baik saja. Daripada saya itu orang yang suka, maksudnya tidak suka kalau ada lagi kencang gitu lebih baik saya keluar market. Karena sudah take profit margin sudah panjang ya dari sini ke sini ini saya sudah 100% lebih. Jadi untuk ETF ya. ETF saya belinya kan ETF. ETH yang up ya. Itu saya sudah jual semua kalau ETH. Tapi kalau untuk ada up, SRP up masih banyak, sama BTC up ada, sama BTC. SRP layak beli sekarang, layak. Tapi kalau ditanya apakah dia naik. Kalau ditanya ETH naiknya targetnya sampai berapa? 2.500. Tapi seperti yang tadi saya jelasin, kondisinya Amerika itu sedang, kita harus hati-hati, gitulah ya. Kita harus hati-hati, terutama posisi ETH ini kan juga harga tidak murah kok. Ini tidak harga murah, 1.900 itu tidak murah. ETH. Kalau bilang murah, tukar takarannya apa murahnya? Gitu. Dan kalau seandainya yang saya takutin kan ditarik gara-gara dengan SEC, habis gantinya SRP. Itu begitu ada isunya gitu aja ya, langsung kok koreksinya. Benar. Kalau saya memang tidak nambah untuk ETH. Saya lepasin. Tapi kalau ditanya secara momentum sampai Mei di berapa? 2.500 sampai FOMO-nya 2.780. Di mana Om? Ini. 2000. Ini soalnya ada di sini nih. Ini mana ya? Oh ini ya. Ini di 29 itu ada support juga, 295. Ini FOMO sekali ya. Areanya mungkin antara itu mungkin. Antara 2.500, 2.450 sampai 29. FOMO sekali. Iya, ETF 10%. Jadi ETF jangan itu ya. Saya ingetin kembali ETF itu resikonya besar. Saya secara pribadi tidak membeli ETF secara frontal. Jadi saya cuma meluangkan dana untuk ETF itu 10 sampai ya 20% masih oke lah kalau campur-campur gitu ya. Itu ya untuk ETH seperti itu. Sudah cukup ya teman-teman kayak ya. Pak Edi mungkin mau menambahkan Pak Edi. Sudut pandangnya Pak Edi atau Bro Hengki mungkin. Kalau untuk ini naik ya dugaan ya. Kalau ini saya itu yang terakhir ya untuk BTC ya. Setelah itu saya mau istirahat. Memang sekarang lebih baik agak sore karena kalau malam tuh saya habis itu masuk angin. Ini mulai hijau, moga-moga besok hijau ya. Kalau kemalaman masuk angin Pak Edi. Oh gitu. Karena juga saya jarang tidur, susah tidur kalau sudah kemalaman, susah tidur. Ya Om setuju legasi gitu ya. PHK sudah banyak Om 7.000 naik. Minggu ini PHK Amerika semaput loh gitu ya. Oh PRA, iya habis ini ya PRA akhir mau ya. Gitu ya. Jadi tetap kita, memang kondisi market saat ini Amerika itu sedang nggak ada yang nanya aja ya Om.
Ada tadi sudah tadi. Sudah. Belum ya? Ada. Oh, Sudah tadi. Ini. Ada sama ya targetnya 0,73. Farah belum Om. FRA. FRA ya. Oke, yuk FRA. Ya. Jadi tunggu aja nanti kalau saya melihat itu dia akan ngetes dulu itu di 32.200. Kalau di situ bisa tembus ya sudah lolos gitu aja. Duh, nggak amai VRA. Ini tidak ada di Binen itu. Jadi tidak ada di Binen. VRA tidak ada di Binen. Tidak bisa. Bisa lagi. Coba. Mas Adi Bima Halim, kita ngelihatnya di Binen di sini. Oh, enggak bisa. Kita lihatnya di Binen. Di sana di Binen yang. Karena candle-nya juga penting untuk Binen. BTC C2 mungkin akan potensinya tetap naik. Menguji karena sudah nembus di MA 25. Jadi harusnya naik menguji di 32.000-nya dulu. Nggak usah takut ya untuk BTC. ARB ini kalau saya sih nggak beli. Kalau produk-produk yang baru untuk jadi gini teman-teman. Om, lu ini lagi itu lagi FOMO nih mesti orang kan gitu ya. Banyak orang yang beli. Tapi sebenarnya yang beli itu retail. Saya itu sebetulnya kalau di hati gitu itu ya rada setengah ya mesai. Mesai karena apa? Saya melihat ini bakal sangkutnya banyak gitu loh. Yang orang yang sangkut itu bakal banyak. Saya melihatnya malah gitu. Kayak contoh Edu itu ya. Itu kasihan itu nanti. Udah tinggi-tinggi gitu ya. Kasihan. Maksudnya nanti Mei tumbang itu lebih dalam lagi itu uang cakep kuras itu. Ya. Uang cakep kuras bukan cuma 50%, bisa sampai 70% gitu ya. Dia mencari mangsa itu, ya. Jadi beli Edu itu belinya apa? Ya kamu belinya harusnya jangan Edunya, belinya Binennya. Mbok staking vault dapat koinnya gratis. Nah, itu tidak mungkin rugi. Ya. Tidak mungkin rugi. Tapi biasanya itu kan stakingnya ada selesainya. Itu staking jalan apa enggak? Edu itu. Staking jalan apa staking enggak boleh di close? Tergantung boleh di close apa enggak. Kalau enggak boleh di close ya susah juga. Ini tok alpha gini ya. Betul loh. Ini air beda ya. Salah ya aku. Masuk alpha. Ini ARB loh, wis loh. Kayaknya jadi alpha ya. Jadi jangan masuk ya untuk Edu ya. Teman-teman enggak usah ke FOMO. Saya kasihan kadang. Ya kadang itu ya teman-teman aku dewe iki ya jelasin gitu. Kadang kan komiwan iki yang saya naik-naik ini ya itu ya saya takutnya gitu juga gitu. Padahal itu saya tuh jujur gitu. Maksudnya yang saya lihat seperti itu. Ya bisa salah juga saya. Iki kok tak ARB tak klik kok iso alpha no munculi. Bener atau iki? Betul ya ini. Aduh ngeleh ya gue. Ngeleh mangan. Ya habis ini ya. Aku tak makan di sini. Saya habis ini makan. Lho iki kok ARB ada di gini iki salah to iki. Hah?
Ini tidak bisa loh naik. Ini loh iya. Ini ya teman-teman ya. Apa kudu ngetik ya? Ya coba. Ya ARB ada di apa ini piye? Tak ketik ya juga. Mungkin harus diketik. ARB itu. Nah, ini ya sudah ya tak ketik loh ini loh ya. Yang saya munculnya apa mana ya sembuh. Ya, habis ini saya makan ya selesai ya habis ini. Kelaparan aku belum makan. Ya, tadi sore sudah makan sih nasi ayam. Saya makannya 4 kali teman-teman soal. Sudah ECP sudah. ECP dan Om bantu cek. ECP sudah ya tadi. Benar ya. Lapar aku. Hanya lagi. ARP terakhir ya. Sudah berkunang-kunang. Takutnya. Iki yang apa lagi? Nah ini ya, untuk ARB ini. Ini dari kemarin kan kita jelasin. Gitu ya. Ini ke sini takutnya. Jadi kalau produk baru ya kurang lebih memang gini polanya. Nanti umpamanya bisa naik pun di sini ya, cuman di sini toh. Nanti tuh tetap tumbang. Tinggal nunggu aja ini. Tumbangnya nunggu aja. Kalau saya ditanya ya tumbangnya nunggu aja. Ini mentok nih, nah di sini itu mentok. Jadi jangan bermimpi ini saya terbang lagi. Tidak mungkin. Susah. Kalau mau beli produk, itu jangan ketika dibinen. Sebelum dibinen itu beli 1 bulan sebelum launching, dibinen, sebelum listing dibinen, itu beli. Atau 2 bulan. Cari infonya. Kalau sudah di sini, ini tinggal sangkutnya. Jadi kalau belinya gimana? Belinya kalau sudah minus 94% baru beli ARB. Itu ya. Seperti itu. Kalau saya gitu. PP di 73 ICP ya wes terakhir ya ICP ya. Oke. Terakhir ya ICP. Ya benar depan enggak. Terakhir ya ICP ya. Ya, habis ini disambung Pak Edi toh. Sharing-sharing. Buatan Mas. Aku kendaraan makan dulu. Gitu. Harusnya Bang Calvin itu loh. Teman-teman itu butuh itu loh Bang Calvin. Edukasi loh Bang. Ya enggak Pak Edi? Setuju enggak Pak Edi? Setuju. Nah iya. ICP enggak apa-apa ini masih satu lagi. Boleh. Satu lagi. Kalau ini toh ini naik sampai tinggi ya berarti close di sini mungkin. Karena takutnya ini setelah itu dia koreksi narik ke bawah toh. Nanti baloknya di sini takutnya. Ya, kalau ini panjang banget nanti tunggu kalau ini panjang banget itu di close. Ya. Paling target terdekat ya mungkin 7 aja, 7 di TPM, pasang jaring 7 bagian, pasang jaring lagi, mungkin di bawahnya ini, mungkin ya 7,8 gitu. 7, 75, 7,8, pasang jaring di situ aja.
Masih sisa nih kayaknya. Ya ini kan seperti yang kita bahas, kalaupun mungkin terjadi dia naik, nah ini kan sama, ini naik ya. Kemungkinan besar dia cuma double bottom dan setelahnya tumbang. Karena ini sudah tinggi juga, ini perlu menjadi. Karena ini dari sini ke sini itu naiknya tinggi loh, dan kalau mbak lihat dari harganya ini sudah 200% ini. Tinggi ya. Global. Gitu ya. Untuk ICP gitu, tunggu aja. Ini sudah benar ini, tunggu aja sampai dia nanti maksimal. Kalau saya biasa itu harusnya, kalau saya secara pribadi lihat di ICP ini, dia kalau naik tidak banyak ini, 1, 2, 3. Tidak banyak sebetulnya. Harinya tidak terlalu banyak. Jadi momentum teman yang gini ini tidak panjang ya, kecil-kecil. Tapi kalau yang panjang-panjang gini harusnya tidak banyak. Ini kalau dilihat 1, 2, selesai. Berarti ini kalau antara satu hari ini atau besok satu kali lagi, ini sudah close, selesai. Habis itu apa tumbang lagi. Ya, antara hari ini atau besok kenaiannya. Mas, itu aja teman-teman. Ya, Pak Edi. Koin KDA itu kira-kira itu sudah lebih dari 90% enggak? KDA. Iya, hati-hati. Itu ya, Devanka ya. Antara hari ini atau besok. Take profit. Hari ini, kalau hari ini panjang sekali ya take profit aja. Bisa take profit 70, mungkin di TP 70%, sisain 30 juga boleh. Karena itu udah berat. Double bottom enggak sih? ICP. Ya ICP itu tadi. Dan ya ICP tadi barusan dijelasin. Oke, makasih ya, sama-sama. Habis ini selesai ya. Saya sudah lapar yuk. Mas, ini kuning ali pengen berapa persen itu sudah KDA? KDA ya. 2,4. Itu harga ini, tertingginya ini loh, 90 dolar. 9,6 ya. 9,6 ya. 9,6. 9,6 itu kalau $1 aja itu sudah minus 90% Pak Edi. Jadi 0,7-nya berarti kan 9,6 dikalikan 6 kali aja, ya hampir ini sudah 9,3-an. Sekitaran 9,3 Pak Edi. Kalau harga aslinya Mas, dia itu $88 dulunya. 87 dolar. Iya. Nah, kalau di Pak Edi. Ya kalau kondisinya seperti itu malah perlu dipertanyakan proyeknya. Proyeknya apa gitu ya? Proyeknya apa, sama posisi proyeknya ini jalan apa enggak. Sama dicari lagi gini, Pak Edi. Di CoinGecko itu lihat supply-nya. Supply yang beredar, terus supply ini ya, caranya gini nih. Nih ya. Jadi teman-teman biar komplit gitu. Jadi CoinGecko ya. Mana? Jadi teman-teman biar komplit untuk mendeteksi dari project itu gini caranya. Ini kok sudah turun, tapi dulunya itu naik tinggi banget, harganya tinggi banget gitu ya. Tapi kok masih sanksi ya? Gimana ya untuk mendeteksi ini KDA gitu ya? Kita cek KDA, Kadina, yuk Kadina ya berarti ya. Kadina, lah dilihat dari sininya Pak Edi. Ngitungnya gimana Mas? Lah, ini harus tahu riwayatnya harusnya. Apakah dia memiliki supply ini itu mana ya?
Ini kalau dilihat dari suplai yang beredar, dia sudah dimentokin langsung. Ini baru ada 22% Pak Edi yang terjual. Nah, secara riwayatnya ada datanya. Nah, ini yang perlu dipelajari. Kalau yang di sini kan karena kalau aku soalnya produk-produk yang tak pantau itu memang sudah suplainya jelas. Jadi kayak umpamanya ETH, kalau yang gini-gini kan harus melihat dari track recordnya masa lalu, Pak Edi. Apakah dia pernah punya volume di atas ini, terus setelah itu ditinggalkan oleh holdernya, itu berbahaya. Kalau kondisinya seperti itu berbahaya. Umpamanya nih, suplai pasokannya ada 1000, tapi bertahannya cuma 22%. Berarti kan holder ini panik dan eksodus. Tinggal berarti yang ada itu adalah satu si pemilik proyek sama sisa 22% ini adalah sangkut. Iya Mas. Iya. Gitu ya. Iya Mas. Ini suplainya segini ya 1M. Terus ininya suplainya tapi kecil bagusnya. Lah disinilah suplai kecilnya ini mungkin menggiurkan market. Makanya pernah 88%. Karena orang itu mudah dipomo, Pak Edi. Ini seringkali kita narasi-narasi marketing seperti ini ya. Ini hati-hati teman-teman. Ini menjadi jebakan yang sangat selalu dipergunakan oleh para marketing. Ini saya bukain sekalian ya. Ini suplainya kecil. Pertanyaannya, dari mana kita bisa mengetahui bahwa suplainya kecil itu sudah pasti fundamentalnya bagus? Kalau kita balik dengan kata-kata bahwa suplainya kecil itu adalah bagus toh seringkali. Dari mana suplainya kecil itu menjadi satu tolak ukur bahwa itu fundamentalnya bagus. Kalau tidak ada yang beli pun, itu barang sedikit pun ya tidak laku. Contoh nih, seandainya ada, taruh aja produk buah yang tidak banyak disukai orang, suplainya sedikit. Sama produk durian, suplainya banyak. Kalau orang doyan tetap laku. Kalau orang tidak doyan mau sedikit pun tidak payu, tidak laku gitu. Jadi ini mau dagang gitu loh. Jadi naluri dagang kita yang harus masuk di dalam investasi itu. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Jadi om gue kok isinya itu pertahanan, ya tidak apa-apa. Kita lebih baik waspada. Karena sering ya gimana Pak Edi? Berarti mirip sama YFI ya Pak? YFI itu apa? Yang koin lebih tinggi harganya nih Bang BTC itu loh. YFI. Lah, itu akhirnya kan tumbang juga. Iya. Nah, karena apa? Narasi yang dibangun itu marketingnya hebat menurut saya. Ketika marketingnya hebat, masuk semua orang sangkut. Dan mungkin di belakangnya itu orang-orang kuat. Dan orang yang sangkut pun juga orang-orang setengah kuat. Yang percaya bahwa orang kuat itu, wah orang kuat mau kok. Gitu loh. Jadi mereka masuk dengan narasi-narasi marketing, wah aku ya sama lu, sangkut juga. Yang mau disalahin siapa? Oh sudah gitu. Nggak ada, padahal mungkin dia main mata. Dia project bentar-bentar. Kan gitu ya. Ini kita berputar dengan logika-logika yang berbeda gitu. Maksud saya seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu mungkin cara sudut pandang saya Pak Edi. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lihat beberapa hari ke depan apakah 32.200 itu akan kesentuh dan dia bisa tembus atau tidak. Kalau bisa tembus, kemungkinan akan menuju ke 36.600 kalau tidak salah seperti itu. Lalu nanti kita lihat. Kalau sudah naik lagi ya berarti 40.000 akan ketembus. Menurut saya Mei ini akan sangat menarik, FOMO akan terbentuk di tengah kondisi ketidakpastian Amerika, tapi itu momentum di mana nanti yang akan jadi pahlawannya itu adalah emas dan BTC di tengah invasi yang terjadi.
Jadi momentum itu akan dipergunakan oleh para whales untuk memomo atau mempompa agar retail masuk berduyun-duyun dengan sangat cepat untuk Mei ini. Kita lihat aja, Mei akhir sampai Juni awal itu perlu waspada nanti di Juni awal. Akan terjadi, kalau sudah ada berita-berita FAD yang banyak di Juni awal, itu adalah tandanya seperti yang kita bahas dari mulai Desember. Juni awal, hati-hati. Oke, terima kasih semuanya buat Pak Edi, Bang Calvin, juga Elit Global, untuk Bang Arci, Bang Suud, Komiko, Tukang Bangunan, Mito, dan Konik Beauty, Putra, Dwi, Mr. Gagah. Yang saya baca yang itu ya, tahu-tahu aja. Yang lain semua itu ya, banyak banget ya. Komen semua teman-teman yang support di sini. Terima kasih sekali. Yang pengen gabung untuk Telegram bisa di inbox untuk Pak Edi, semuanya gratis, tidak ada yang berbayar, tidak ada titip-titipan. Itu nanti kalau menyentuh garis di atas entry sell. Enggak, kamu lihat aja itu bukan entry sell, kan belum tahu. Nanti nembus enggak, kalau nembus ya biarin aja. Kalau saya sih kalau bisa nembus nanti saya mau jualnya. Rencana itu 40.000, 43.000, atas lagi sampai 48.000. Baru ketika nyentuh 48.000 saya mulai cicil BTC down $100, $50.000 saya akan cicil lagi $100 lagi BTC down. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu, sehat selalu. Terima kasih buat supportnya semuanya teman-teman. Oke, God bless you all. Ya.